Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Sri Agustina, Kadip Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk Lampung Post kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Tumpas perburuan di Taman Nasional. Perburuan satwa liar di Taman Nasional Waikambas atau TNWK bagai kisah tak kunjung usai. Satu kasus berhasil dituntaskan, tetapi kasus yang sama muncul kembali. Terakhir, Kepala Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, Edward Hutapea, melaporkan medio Februari 2001 lalu, tim Gakum KLHK menggulung komplotan pemburu liar di TNWK. Komplotan tersebut terdiri dari 4 orang dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari para tersangka, tim Gakum KLHK menyita barang bukti satwa liar dilindungi hasil buruan, yaitu 2 ekor rusa sambar, rusa unicolor yang sudah dipotong-potong, 1 ekor landak, Hystrix javanica, dan 5 ekor napu atau Tragulus napu. Tim juga menyita sepucuk senjata api rakitan, taring harimau, kuku harimau, kapal klotok, korek api, dan sejumlah amunisi. Sebelumnya, pada Oktober 2019 lalu, tim juga meringkus seorang pemburu liar dan menyita 1 ekor rusa dan 1 ekor babi hutan. 3 rekan tersangka kabur saat hendak ditangkap. Pada Mei 2019, petugas lebih dulu membekuk 2 tersangka dengan barang bukti berupa 2 ekor kijang, 3 ekor napu, senapan angin, dan 100 butir peluru. Perburuan liar di TNWK tidak hanya mengancam berbagai jenis satwa di dalamnya. Para pemburu sering dengan sengaja membakar hutan di musim kemarau agar saat musim hujan lahan perburuan akan bertumbuh rumput muda. Teknik perburuan dengan nama tani hutan itu bertujuan memancing kawasan rusa mendekati kawasan yang tumbuh rumput setelah dibakar. Dengan begitu, pemburu dengan mudah menjerat rusa hingga yang terkecil. Pembakaran hutan juga sering dilakukan agar kawanan rusa keluar dari kawasan TNWK untuk diburu. Sudah jelas dampak perburuan liar tidak hanya membunuhi satwa dilindungi, tetapi juga merusak habitat dengan cara membakar hutan. Tidak heran jika setiap kemarau sering terjadi kebakaran hutan di TNWK. Padahal di Taman Nasional itu terdapat 27 harimau, ribuan rusa dan napu, aneka burung dan unggas langka, serta berbagai tumbuhan dilindungi. Lebih dari itu, di TNWK juga terdapat pusat latihan gajah dan Rhino Protection Unit, satu-satunya tempat konservasi dan perkembangbiakan badak di dunia. Petugas sudah sering menangkap komplotan pemburu liar di TNWK, tetapi beberapa bulan kemudian giliran komplotan pemburu lain yang beraksi. Padahal jeratan hukum bagi pelaku perburuan liar sudah jelas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem mengatur sanksi pidana selama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Bahkan pelaku pembakaran hutan terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Tidak mudah memang menjaga dan merawat Taman Nasional seluas 130.000 hektar. Patroli personal saja tidak akan mampu menjangkau seluruh lokasi. Pemerintah perlu membuat langkah terobosan, semisal dengan mengoperasikan drone untuk tugas patroli. Di era kemajuan teknologi saat ini, hampir tidak ada yang mustahil. Cara lain, sudah saatnya memberi efek kejut bagi para penjahat konservasi itu berikut donatur atau penada satwa hasil buruan. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, perlu memiliki persepsi yang sama dalam kasus perburuan liar dan pembakaran lahan. Beri sanksi maksimal terhadap pelaku agar orang lain berpikir 1000 kali untuk berburu di Taman Nasional. Hanya dengan cara itu, perburuan di TNWK akan berakhir.
Baik Mbak Cici, apa yang menjadi sorotan untuk tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, tajuk Lampung Pos kali ini membahas tentang pengamanan hutan nasional, kawasan nasional yang marak sekali terjadi, baik itu pembalakan maupun juga perburuan liar. Oke, nah di Lampung sendiri ada 2 taman nasional ya Mbak Cici. Oke, seperti apa kondisi taman nasional yang ada di Provinsi Lampung saat ini Mbak Cici? Ya, kondisinya karena populasi manusia itu semakin meningkat, kemudian juga banyak kebutuhan manusia, jadi kondisinya memang dibilang bagus juga tidak, tapi dibilang rusak total juga tidak. Jadi memang kondisinya dalam perlu pengawasan lebih ketat lagi. Karena keberadaan Taman Nasional ini ada 2 ya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Waikambas itu punya peran yang sangat penting dalam ekosistem lingkungan. Kalau keberadaan mereka itu rusak, maka dampaknya akan dirasakan oleh manusianya sendiri. Seperti terjadinya beragam bencana, longsor, banjir, kemudian juga tentang banyaknya satwa dan tumbuh-tumbuhan yang harusnya lestari bisa terjadi kepunahan gitu dengan aksi manusia yang melakukan perusakan dan perburuan liar ini. Oke, hingga saat ini seperti apa memang? Sangat seringkah ada terjadi, dan kalau dibilang seperti apa Mbak Cici keadaannya saat ini? Ya, baru-baru ini terjadi perburuan liar yang diduga itu sudah terorganisasi karena ada kelompok tertentu, dan ini ditemukan di Taman Nasional Waikambas. Mereka berburu satwa-satwa yang memang dilindungi seperti rusa, kemudian juga napu, bahkan ditemukan juga ada barang-barang dari satwa seperti gigi harimau, kuku harimau. Itu kan memang satwa yang sangat dilindungi dan terancam kepunahan karena jumlah populasi yang ada sekarang itu tinggal puluhan saja. Ada sekitar 26 populasi harimau Sumatera yang ada di lokasi Taman Nasional Waikambas. Dan perburuan ini mereka melakukannya tidak cuma 1 hari atau 2 hari, tapi juga membawa perbekalan. Kemudian waktu pas ditangkap tangan di situ ada barang buktinya. Hingga saat ini masih terjadi. Dan itu masih terjadi ya, karena mengapa itu terjadi? Walaupun sudah ada pengawasan, patroli, tapi karena luasnya. Untuk Taman Nasional Waikambas ini ada 130.000 hektar. 130.000 hektar. Oke Mbak Cici, tahan dulu penjelasannya. Nanti kita akan lanjut sesaat lagi. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.